Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tim pada sebuah organisasi. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat pembahasannya dimulai dari definisi tim. Tim adalah sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan saling bertanggung jawab atas kinerja yang dihasilkan. Nah, perbedaannya dengan kelompok adalah atau grup. Grup juga sama, sekelompok kecil orang, keterampilannya mungkin saling melengkapi, tapi kelompok atau grup itu biasanya tidak punya tujuan bersama. Sedangkan tim itu punya tujuan bersama. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teamwork, yaitu suatu proses di mana orang-orang secara aktif bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi kata kuncinya tim itu meskipun sekelompok, dia harus punya tujuan bersama. Itu baru tim ya. Kalau misalnya ada sekelompok orang ngumpul bareng, nggak punya tujuan bersama, itu bukan tim. Tapi bisa dibilang grup. Ya. Nah, itu perbedaan mendasar antara tim dan grup. Dan itu yang menjadi definisi dasar dari sebuah tim. Nah, lalu kenapa tim ini digunakan dalam sebuah organisasi? Karena tim mempunyai kelebihan yaitu sinergi. Di mana sinergi ini adalah suatu kreasi di mana keseluruhan itu lebih besar daripada sekedar penjumlahan dari bagian-bagiannya. Jika kita tulis dalam notasi matematik, maka sinergi itu akan 1 tambah 1 lebih dari 2. Nah, itu sinergi. Ya, agak sulit tapi ya memang seperti itu penjelasannya. Jika misalnya seorang bisa mengerjakan 50, kalau 2 orang itu hasilnya nggak 100 ya, 50 tambah 50, enggak, tapi hasilnya misalnya 200. Karena mungkin kalau dibagi jadi 2 orang, bisa saling bekerja sama. Misalnya gotongnya sekaligus berdua, nggak perlu sendiri-sendiri gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sinergi yang menjadi landasan utama organisasi membuat tim. Kenapa? Karena sinergi ini penting bagi organisasi, terutama ya, organisasi yang menghadapi ketidakpastian dan yang berkegiatan pada bidang atau lingkungan yang kompleks. Nah, biasanya organisasi di bidang teknologi itu mempunyai ciri khas seperti berikut ya. Tidak pasti karena teknologi cepat berkembangnya dan lingkungan dan bidangnya juga kompleks. Nah, selain itu ada beberapa kelebihan tim yang lainnya, yaitu yang pertama adalah sumber daya yang lebih banyak untuk memecahkan permasalahan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan, komitmen yang lebih besar terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan, tindakan kolektif akan meningkatkan motivasi kerja, gitu ya, jadi kayak ada temennya lah, jadi lebih semangat. Kemudian pengendalian dan disiplin kerja yang lebih baik, karena bisa jadi saling mengontrol, meningkatnya kepuasan individu anggota tim. Dengan adanya tim yang tadi skillnya itu saling melengkapi, si seseorang ini merasa dilengkapi ya, maksudnya bisa belajar skill yang lain gitu ya, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah orang baru dan sebagainya, sehingga kepuasannya dia bekerja itu bertambah. Nah, meskipun demikian, tim itu punya potensi permasalahan yang harus kita atasi. Nah, adapun permasalahan dari tim yaitu yang pertama adalah konflik kepribadian, yang kedua adalah perbedaan gaya kerja antar individu. Misalnya yang satu biasa kerjanya malam, kalau misalnya ini mahasiswa ya, tugas kelompok biasanya kerjanya malam, ada yang biasa kerjanya pagi-pagi gitu ya. Nah, ini bisa jadi konflik.
Ada yang biasa di kafe, ada yang biasa di kosan. Nah, bisa jadi konflik. Kemudian ketidakjelasan agenda. Nah, ini bisa jadi masalah kalau ngumpul nggak ada agendanya atau tidak jelas agendanya. Kemudian yang keempat, permasalahan yang tidak terdefinisi dengan baik. 5, ketidaksiapan kerja. Jadi dibuat timnya ngumpul tapi masing-masing anggotanya tidak siap bekerja. Kurangnya motivasi, kemudian konflik dengan tenggang waktu dan prioritas lain. Misalnya di luar tim tersebut dia punya pekerjaan lain. 8, kurangnya pengorganisasian atau kemajuan tim. 9, rapat-rapat yang kurang bermanfaat atau kurang struktur. Rapatnya seperti apa. Dan 10, anggota tim yang menghadiri rapat tanpa persiapan. 11, social loafing atau free rider. Atau istilahnya ada orang gabut ya, gak kerja. Dia bagian dari anggota tim yang gak ngapa-ngapain. Timnya menanggung pekerjaannya dia gitu ya. Ya, ini adalah ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, manajer bisa mempunyai 4 buah peran. Yang pertama adalah supervisor, yang kedua adalah network facilitator, yang ketiga adalah helpful participant, yang keempat adalah external coach. Nah, untuk supervisor ini manajernya ya sebagai supervisor ya, sebagai atasan melakukan peran POAC. Planning, Organizing, Acting, dan Controlling. Seperti pada umumnya manajemen ya, manajer. Nah, kemudian network fasilitator ini dia menjadi fasilitator antar orang-orang atau antar bagian-bagian ya, menjadi penghubung di antara anggota tim. Nah, helpful participant dia menjadi setara dengan anggota tim lainnya dengan cara misalnya memberikan ide, mengkritisi ide, memilih ide, membuat keputusan dalam anggota tim, ikut voting juga misalnya kalau voting. Nah, kemudian di sini external coach, manajernya dia menjadi di luar anggota tim ya, tapi dia memberikan misalnya motivasi, memberikan nasihat dan sebagainya gitu, agar timnya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kurang lebih pembahasan awal mengenai tim. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai definisi tim, manfaat keuntungan tim, yaitu sinergi, tantangan atau potensi kekurangan dari tim. Selain itu, dibahas juga peran manajer dalam tim, ada 4, supervisor, network facilitator, helpful participant, dan external coach. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.